Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Bersama saya Zainal Mutakin. Tengah hadir tengah-tengah kita narasumber hebat ya. Ada Prof. Sugianto ini, Prof keren nih di YIN ini. Apa kabar Prof? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar nggak nih Prof? Alhamdulillah puasa tidak pernah mogok sampai Tidak sekarang. pernah mogok lancar. ya, insya Allah. Ya. Oke Prof, pada podcast Bicara kali ini kita ngobrol-ngobrol aja santai, ya seperti kita ngopi di luar lah ya. Ya. Tema yang diangkat itu seputar hukum zakat fitrah ya, kewajiban umat Islam dalam mensejahterakan umat gitu. Itu bagaimana Prof, menurut Prof itu ya? Apalagi sekarang di bulan suci Ramadan. Terus dampak dari zakat fitrah itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan moderator Mas Jenal. Wah, mulia sekali saya. Yang saya muliakan Mas Jenal ya. Makasih Prof. Alhamdulillah berani memanggil saya untuk bicara begini. Itu ada seorang orang hebat saya kira itu. Kira-kira seperti itu Pak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama, saya merasa bangga dalam kehadiran di podcast ini. Tentunya akan membawakan hukum tentang zakat ya. Tentunya saya merasa kita bahwa zakat adalah di bulan suci Ramadan sebuah keharusan. Sebuah keharusan bagi umat Islam, bagi muslim dimanapun di dunia. Saya kira itu di bulan suci Ramadan adalah bulannya untuk membersihkan diri dari segala kotor-kotor kita untuk menjadi umat Islam yang hebat. Kira-kira seperti itu. Itu yang harus dilakukan ya gitu tentunya. Bahwa zakat ini adalah untuk membersihkan diri. Itu juga keluarga. Dalam hal ini ajakan-ajakan ini adalah sebuah tuntutan bagi kita umat Islam harus menjadikan sebuah pondasi. Puasa itu sebagai pondasi di dalam rukun Islam itu. Sudah rukunnya yang ketiga kan puasa aja, zakat kan. Zakat penting tentunya untuk membersihkan diri. Tidak lama lagi kita akan menjalankan di bulan suci Ramadan ini tentunya menjadi sebuah pondasi untuk bagi umat Islam, untuk apa yang menjadi harapan untuk kita menjadi mewujudkan sebuah keimanan kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya, kalau di teks-teks suci itu Prof, ini ngobrol aja ya. Ini zakat ini selalu bersandingan dengan sholat ya. Iya. Yuqimunas shalah wa yutuz zakah itu kemana-mana pakai bahasa Sunda jadinya. Kemana-mana itu kalau kita baca di teks-teks suci itu ya, khususnya di kitab Al-Quran gitu ya, itu selalu bersandingan gitu. Itu bagaimana memandang itu Prof? Ya, jadi satu sisi memang kewajiban kita sholat terus diiringi dengan zakat gitu Prof. Oh gitu. Ya karena tadi yang saya katakan ya bahwa zakat itu adalah di dalam rukun Islam. Tentunya tadi rukun Islam kan sudah jelas ada 5. Kita sholat, zakat kan itu. Tentunya zakat itu juga tidak bisa dilepaskan. Tapi disebut zakat itu bukan hanya saya kira zakat itu ada 2 istilah. Zakat fitrah dan zakat mal kan itu. Betul. Nah tentunya inilah menjadi sebuah animo bagi umat Islam untuk tujuan membersihkan diri, untuk membayar zakat untuk kepentingan siapa kan itu. Nah tentunya di bulan suci Ramadan untuk menjadikan sebuah keimanan kita, memberikan punya zakat mal, tentunya kita memberikan hak-hak kita sebagai penghasilan kita sebagai manusia, segi masyarakat. Tentunya kita memberikan juga wajib zakat mal itu sebuah keharusan. Juga selain dalam ajaran agama dan Islam, juga dalam undang-undang diperintahkan dalam hal itu. Itu sebuah keharusan. Di undang-undang juga memang diatur ya Prof. Di undang-undang juga diatur kan itu. Pemerintah mengajarkan bagi zakat mal khususnya bagi PNS, bagi dosen atau siapapun yang orang bekerja kan itu punya penghasilan.
dalam konteks itu termasuk masjidal. Ya, Itu jadi diwajibkan sobat bicara, zakat mal. kebetulan Prof. Sugianto ini guru besar ilmu hukum nih. Jadi tepat sekali ya. Jadi ternyata zakat juga diatur juga ya di Ya. undang-undang kita juga Ya. gitu. Walaupun memang bentuknya bukan zakat katanya gitu ya. Ya. Atau mungkin di pasal-pasal sosial atau apa gitu ya, Saya Prof. kira gini, sudah jelas ya kalau negara telah mengesahkan Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat, kan itu. Gitu ya. Tadi saya katakan zakat itu apa? Zakat itu ada berapa sebenarnya? Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah hanya diberikan hanya untuk bagi umat muslim dimanapun berada, wajib pada bulan suci Ramadan itu harus memberikan bayar zakat, kan itu wajib, kan itu artinya bagi orang yang berkemampuan Jadi mampu saya PNS gitu ya. ya PNS apalagi itu menjadi sebuah harus Udah PNS muslim bukan pula, PNS Prof. juga harus membayar zakat fitrah bagi zakat fitrah. Iya, iya. Sekarang di masjid-masjid di mana seluruh Indonesia sudah menghimbau melalui Batnas sudah menghimbau untuk melakukan membayar zakat. Kan kira-kira seperti itu. Sekian berapa udah ada aturannya. Iya, iya. Pasti pengumuman setiap masjid pada sholat Jumat atau sholat apapun, apalagi sholat tarawih, udah diumumkan baik. Udah saatnya kita waktu membayar zakat fitrah sampai ini jam sekian, kan udah itu. Artinya itu kreatif sekali. Itu yang menjadi sebuah kebanggaan bagi saya. Itu yang menjadi apa yang menjadi tuntutan tantangan bagi kita untuk sebagai itu perintah negara, pemerintah dalam hal ini melalui Batnas, kan itu. Betul. Kira-kira seperti itu, Mas. Wah, ternyata sobat bicara ya, di samping memang secara syariat kita sudah diharuskan, diwajibkan membayar zakat, ternyata undang-undang juga mengatur bahwa apalagi saya PNS ya, Prof ya. Iya. Prof PNS, saya muslim pula. Iya. Kalau nggak ditaatin udah nggak taat sama agama, nggak taat juga sama negara, kan repot Iya. ya, Prof ya. Itu siap-siap aja lah. Wah, Siap-siap aja. udah kalau dari konteks agama siap-siap berdosa. Ya, inti kalau misalkan regulasi undang-undang yang sudah ada dihukum kira-kira Iya. gitu. Kena sanksi lah. Kena sanksi. Iya. Oke, Prof. Jadi dampaknya ya memang sangat luar biasa ya zakat itu, Prof. Kenapa kemudian dari turunan undang-undang tadi turun Basnas sampai titik terendah itu bukan titik terendah, artinya paling bawah itu daerah kabupaten kota ya, Prof. Iya. Kira-kira dampaknya apa sih yang diinginkan, itu yang diharapkan? Ya, pertama kehadiran Batnas itu secara hierarki dari pusat, apa yang tadi diamanahkan oleh Undang-Undang 23 2011 tentang pengelolaan zakat harus melalui Batnas, kan itu. Dari pusat hingga provinsi, kemudian dari provinsi, kabupaten kota, itu Batnas gitu. Melakukan pengumpulan zakat, perencanaan seperti apa, itu Batnas di satu sisi, kan itu. Nah, karena kedudukan hukum Batnas itu diproteksi dalam undang-undang, bahkan dibiayai anggaran APBD kabupaten kota provinsi, dan kalau pusat APBN. Situ di satu sisi seperti itu. Jadi siapa bilang jadi komisioner Batnas tidak enak lah, di backup oleh negara, kan Enak, itu. tapi tanggung jawabnya besar juga. Tanggung jawabnya besar. Di satu sisi ada Batnas, ada lembaga amil zakat, kan itu. Ada UPJ, setiap daerah satker itu wajib membentuk itu. Kan itu sebuah keharusan untuk mengelolaan di satuan untuk melakukan pembayaran zakat, mengumpulkan zakat. Tujuannya untuk apa? Ya tujuannya pertama tentunya mensejahterakan masyarakat, gitu kan? Untuk melakukan kesejahteraan tentang memberikan kepada fakir miskin, kan itu, dan mualaf dan lain-lain itu sangat dibutuhkan sekali dalam hal ini. Tentunya sebagai wadah Batnas itu sebagai pondasi yang dibentuk oleh negara untuk dalam rangka mengelola zakat, termasuk zakat fitrah, termasuk zakat mal. Kira-kira seperti itu. Ya, artinya sebetulnya pemerintah sudah sangat serius ya, melalui Basnas, terus juga belum lagi lembaga-lembaga zakat yang di luar pemerintah gitu kan. Betapa besar potensi umat Islam itu ternyata ya, umat Islam itu kan karena kewajiban zakat ini diakomodir oleh beberapa lembaga tadi. Sangat luar biasa ya, Prof. Jadi perlu, tapi secara regulasi atau aturan itu lembaga-lembaga zakat juga sudah melakukan sesuai regulasi mungkin ya, Prof. Saya kira sepengetahuan saya, penglihatan saya sudah melakukan apa yang telah diperintahkan oleh undang-undang. Saya kira seperti itu, karena memang tadi saya katakan ya, Batnas itu dibentuk sebagai lembaga negara non struktural. Artinya itu lembaga mandiri.
makanya harus dibebankan pada APBN kan itu. Nah, di kabupaten kota itu di APBD kan, di satu sisi seperti itu kan. Tugasnya apa? Memang tugasnya berat karena pertanggungjawabannya, apalagi ini tentang untuk mengelola zakat fitrah bagi zakat mal, sebuah keharusan kan itu. Dosa kalau seandainya itu. Kalau mau dosa ya silahkan, memang dosa enggak kerasa, tapi kalau bicara tidak melakukan itu kena sanksi kan gitu. Dalam jadi sanksinya diatur juga ya, Prof? Mengatur dalam konteks itu kan itu memang barang enteng kan itu. Itulah yang menjadi, maka secara hukum banyak yang masalah-masalah juga kalau tidak benar, etiketnya tidak bagus, perilakunya, moralnya tidak bagus, misal batas, banyak yang tersangkut proses hukum karena ketidakjujuran tadi kan di situ kan itu ya. Kejujuran itu tidak ada orang yang tahu, Mas. Pada saat Batnas diseleksi cukup hebat, orang hebat, orang jujur. Pada saat masuk ke karantina, di dalam itu terbawa arus tidak jujur, hilang jujur. Jujur itu, kejujuran tidak ada atasannya dan tidak ada bawahannya, kepada hati kita masing-masing. Sekira seperti itu. Wah, luar biasa, sobat bicara ya. Sebenarnya banyak yang didiskusikan ini, Prof. Artinya begini, tujuan zakat itu ya beririsan ya, Prof, ya, dengan kesejahteraan sosial ya. Gitu. Nah, yang itu juga tadi ada undang-undang kesejahteraan sosial gitu ya. Ada tadi zakat juga regulasi sudah ditentukan. Artinya pemerintah serius melindungi rakyatnya ya, atas kewajiban rakyat ya gitu. Kira-kira begitu ya, Prof? Iya, betul. Apalagi kira-kira, Prof, yang ingin disampaikan, Prof? Ya, tadi kan katakan bahwa tujuan zakat itu untuk mensejahterakan masyarakat, mewujudkan pentingnya harmonisasi sosial, berinteraksi, bertoleransi, berinteraksi sosial di masyarakat. Kan itu adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, apalagi secara ini saya anggap sebagai syiar Islam lah. Itu harus diwujudkan seperti itu. Apalagi kalau saya melihat di kampus kita adalah mayoritas perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebuah keharusan animo ini, bagaimana kita melakukan kontribusi besar, mewujudkan Cirebon sebagai kota wali, tentunya adalah tidak susah ya. Saya kira sebuah harapan, sebuah keharusan kita berkontribusi untuk bangsa dan negara, dalam hal ini pemerintah daerah. Boleh dalam hal itu. Artinya kan, kenapa? Kedudukan Batnas itu bukan hanya di pusat, di provinsi, di kabupaten kota. Itulah bersinergi, berkolaborasi. Makanya tujuannya apa? Kalau berbicara tentang pemerintah daerah dituntut mampu menggali potensi daerah. Kan itu untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyatnya. Kan itu. Nah, satu sisi tujuan zakat mensejahterakan masyarakat, memberikan kepada kaum miskin, fakir, miskin dan mualaf. Itu diberikan hak itu. Ada kan ada. Siapa yang punya hak, yang berhak untuk menerima zakat, siapa yang berhak memberikan zakatnya, kan itu seperti itu. Saya kira kalau saya tidak akan bicara jauh-jauh dulu, bicara di kampus kita itu sudah terbentuk UPZ, kan itu ya, untuk mengelola zakat mal, siapa yang mau memberikan silakan, itu kan gitu. Tapi itu perintah undang-undang sudah jelas, itu 2,5% zakat mal itu, kan itu artinya Mas Jenal santai aja sudah kena potongan. Iya. Kan begitu, Pak? Iya. Apa yang Mas Jenal segera bayar zakat mal, enggak kan? Iya. Udah dong sendiri. Jadi memang mengikat ya, Prof, ya. Sudah mengikat itu, tidak bisa dilepaskan. Artinya itu, dengan mengikat seperti itu kita terbebas dari dosa dan sanksi ya, gitu. Kita sudah hilang. Iya. Saya anggap kalau udah masuk ke kampus saya tidak punya dosa kalau bicara gitu, karena sudah selesai, sudah membayar itu. Kira-kira gitu, Mas. Oh, boleh jadi pas ketika sudah diangkat PNS katakanlah sudah nawaitu an akhruja zakatul fitri dan zakatul mal, itu mungkin. Ya udah selesai, kita sudah tenang aja, enjoy saja kita ini. Enjoy saja ya. Ya enjoy lah, tidak punya pikiran apa-apa. Oh, saya udah setiap bulan bayar kok. Kan begitu. Tapi memang terkadang ada yang ini juga, Prof. Artinya seolah-olah hanya menggugurkan kewajiban saja gitu. Jadi banyak muzaki atau orang yang menyalurkan zakat itu ya hanya menggugurkan kewajiban saja. Mungkin bagi kita yang PNS atau yang ASN gitu ya, karena sudah by system tadi gitu, udah dipungut gitu ya,
otomatis gitu melalui bendahara gitu ya, terus disalurkan ke UPZ. Nah ini ada mungkin sebagian saudara-saudara kita yang ya sekedar menggugurkan saja setiap ya misalkan zakat fitri gitu ya Prof, mau lebaran zakat gitu. Itu pesan mungkin yang harus disampaikan kepada saudara-saudara kita supaya ya jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban gitu. Kira-kira bagaimana? Kalau melihat seperti itu saya memang terngiang ya. Kita ini sebagai manusia tentunya apalagi sebagai aparatur sipil negara, sebagai dosen, PNS, tuntutan itu kan di satu sisi itu sudah ada mengatur. Kembali kepada kesadaran diri kita. Kita punya penghasilan lebih, punya sebagai pengusaha, punya kelebihan itu. Dari harta yang ada itu adalah sebuah keharusan. Kan gitu. Apakah harus di setiap bulan suci Ramadan? Saya kira tidak harus seperti itu, karena penghasilan yang kita tidak diduga itu haruslah 2,5% itu. Kan gitu. Nah, alhamdulillah. Apakah saya sudah ya pernah sekali-kali lah, tidak bisa disebutkan saya. Ya. Pernah kan itu. Ada rezeki yang tak diduga, ya saya berikan kepada siapa ya? Kepada ya saya punya hubungan kepada pesantren. Saya kasihkan, pernah saya lakukan sekali itu. Gitu, kira-kira seperti itu. Artinya kalau zakat fitrah kan memang ditentukan waktunya gitu. Ini zakat mal itu ya tidak ditentukan. Artinya kapanpun bisa dikeluarkan ya Prof ya. Yang penting masyarakat atau ya, khususnya saudara-saudara kita yang ya mungkin membutuhkan lebih diperhatikan lah. Ya dalam ayat Quran juga memang urutannya harus yang terdekat dulu ya Prof ya. Oh iyalah. Kadang-kadang kita suka mikir yang jauh dulu itu Prof. Itu yang keliru. Keliru. Tidak tahu di samping kita, di sebelah kita, di depan kita masih ada yang masih meminta-minta di samping apa yang jauh. Kan itu. Ini adalah sebuah ego. Ada juga nih Prof. Kadang-kadang ini kita sudah menyalurkan zakat gitu ya. Ini ada juga nih yang kadang-kadang melenceng nih penyalurannya itu Prof. Gimana itu Prof? Apa diatur juga di regulasi gitu? Saya kira kan tadi saya kembalikan ya. Kalau dalam sifat menyalahgunakan kewenangan, apalagi tadi saya katakan bahwa Batnas itu adalah pejabat ya, komisioner gitu kan. Itu ya digaji oleh negara. Apalagi kalau bagaimana kalau diselewengkan, ya pasti kan proses hukum lah. Disalahgunakan. Hak-hak umat Islam, hak-hak fakir seharusnya diberikan, ternyata tidak. Itu ada penyalahgunaan kewenangan, kan itu. Bisa saja kembali lagi saya katakan di Undang-Undang 3199 tahun 20/2001 tentang tindak pidana korupsi. Korupsi itu bagian banyak, luas sekali korupsi, kayak gitu kan. Harusnya ini berikan kepada orang yang mustahik, yang punya hak, berikan haknya, yang menerima. Tapi di satu sisi ini adalah tidak disampaikan, itu menyalahgunakan seperti itu. Apakah tidak bermasalah? Bermasalah secara hukum, kan begitu. Itulah saya menghimbau kepada dimanapun berada yang mengelola itu, tanamkan diri untuk kejujuran, tanam diri untuk memerdekakan diri, kan itu. Kembali kepada diri kita sendiri. Saya kira seperti itu Mas. Nah, kembali lagi ke ini ngobrolin perintah langit lagi nih Prof tadi. Yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah gitu ya. Mendirikan salat dan mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat. Ini kira-kira menurut Prof hikmah atau dari landasan teoritis tadi sesuai ayat yang dibacakan itu apa yang bisa disampaikan Prof dari hikmah zakat ini Prof? Ya bagi saya mungkin bahwa zakat itu untuk kepentingan bagaimana membersihkan diri, membuat sebuah toleransi diri kepada sekitar kita, pada masa kepedulian, mengangkat kepedulian derajat harkat martabat kita sendiri. Tentunya di sekitar kita itu harus memberikan, tujuannya hanya satu. Mari kita wujudkan untuk kepentingan masyarakat, mensejahterakan kaum miskin yang itu kita merasa bangga kan itu, karena antara kaya dan miskin, kita yang kaya memberikan haknya, memberikan ini hartanya, tapi bagi yang berhak menerima kan itu. Bagaimana kalau hal-hal seperti itu? Saya kira itu sebuah pandangan keagamaan ya, keagamaan yang harus kita sudah
disampaikan. Saya tidak menjadi problema Mas bagi saya, kan itu. Artinya muzaki dengan mustahik tuh saling melengkapi. Saling gitu melengkapi ya? di situ. Gitu. Iya, betul. Ini masih ngobrolin zakat fitrah, zakat, ya umumnya zakat fitrah, zakat mal tadi, terus mewujudkan kesejahteraan sosial. Tapi saya sebagai ya pada posisi bukan dosen lah, sebagai murid muslim tuh. Ini Indonesia ini mayoritas muslim terbesar, Prof. Dan umumnya sudah paham betul gitu. Bahwa zakat itu adalah kewajiban. Tapi gitu ya, ada sebagian sebagian muslim itu yang itu kewajiban tapi tidak dilaksanakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita juga punten gitu, masih ya ada yang di bawah garis kemiskinan gitu, Prof. Kira-kira apa yang harus di solusi apa yang harus ditawarkan gitu, Prof. Terus juga untuk yang mungkin tadi abai gitu, selain ada sanksi gitu ya, terus juga masyarakat yang tadi yang masih ada di bawah garis kemiskinan lah, ini bagaimana, Prof, menurut Prof, pandangan Prof? Tentunya tadi saya sampaikan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan itu adalah menjadi sebuah tanggung jawab pemerintah. Kan itu tanggung jawab negara. Kan sudah dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 34, fakir miskin oleh negara. Kan itu di satu sisi, makanya negara membentuk sebuah lembaga untuk umat Islam adalah melalui zakat atau itu adalah Batnas. Kan itu. Saya kira di situ ya tentunya. Bagaimana tentunya kedudukan peran ini punya kolaborasi, bersinergi, kan itu. Mengentaskan kemiskinan itu sebuah tuntutan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran keislaman, Islam dan undang-undang pun sama, diperintahkan dalam konteks itu. Kembali kepada kita, pemimpin yang harus punya kepedulian, punya niat baik untuk membangun masyarakat sejahtera. Kembali lagi sinergi, kolaborasi seperti itu. Jadi memang untuk mewujudkan paling tidak meminimalisir lagi ya kemiskinan gitu ya, wujud kolaborasi itu penting ya, Prof. Penting. Sobat bicara yang berbahagia, bincang Ramadan ceria, mungkin cukup ya, Prof ya. Oke. Ini dingin juga ini. Ruangannya luar biasa. Terima kasih, Prof, atas kehadirannya. Siap. Di lain waktu kita bisa ngobrol lagi, mungkin di luar bulan suci Ramadan lebih enak ya, Prof. Sambil kopi gitu ya. Ini karena Ramadan saja, kopinya sih ada gitu. Iya. Gitu. Ya, mungkin statement terakhir, Prof. Pertama, tentunya saya sebagai ASN, PNS dosen, kan itu sebuah tuntutan keharusan kita bertransformasi keilmuan, kan memberikan keilmuan seperti itu. Kalau yang saya mampu, yang saya bisa. Kalau yang saya tidak bisa, saya bukan bidang saya nggak mau. Mohon maaf, saya jujur saya Tapi menolak. ini juga menarik, Prof. Jadi Gitu. mungkin kalau karena saya begitu saya diberitahu bahasa bicara hukum nggak apa-apa. Kalau bicara untuk ini saya pasti saya menolak jauh-jauh. Kan itu kalau bicara hukum walaupun saya masih belajar itu saya lakukan seperti itu. Tapi setidaknya, Prof, yang Prof sampaikan juga betul itu. Selama ini kan kita tahunya hanya zakat fitrah itu urusan syariat aja gitu. Iya. Tadi disinggung ternyata ini juga urusannya urusan negara gitu, urusan undang-undang gitu. Kalau Prof tidak hadir, mungkin sobat bicara di rumah nih dimanapun berada ya tidak tahu gitu. Ternyata kalau tidak hanya hukum syariat, ternyata undang-undang regulasinya ada gitu. Ada, siap-siap aja. Kalau nggak benar siap-siap aja. Siap melaksanakan apa problemanya. Ini kan kita ngobrol, Prof, bukan pengajian sebetulnya. Iya. Kalau ngomongin hukum zakat, ayat-ayat itu kan di pengajian gitu ya. Dibaca kitab-kitabnya banyak, kita kan ngobrol. Tapi terima kasih, Prof. Informasi penting juga tadi didapat. Selain syariat, ternyata itu hukum undang-undang sudah mengatur, regulasinya ada. Terbukti dengan dibentuknya Basnas tadi. Baik, Prof, terima kasih kehadirannya dan jangan bosan-bosan untuk hadir. Tadi insya Allah sambil ngopi lah selepas lebaran kita bawa Kak Karen ke sini podcast. Sobat bicara, rasanya cukup ya diskusi kita atau ngobrol bareng Prof Sugianto. Kita doakan beliau agar selalu sehat, terus memberikan inspirasi
ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman dengan Sobat Bicara. Saya Zainal Mutakin sebagai moderator atau host lah di program Bicara ini, Bincang Ramadan Ceria. Pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih Prof. Sama-sama. Temu bincang, temu inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba.